Shalom Sahabat GKI Cinere, bertemu lagi dengan saya Harnanda dalam Warta Tayang Panitia Paskah 2021. Saya berharap kita dapat makin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghayati dan mengalami ketaatan, pengorbanan, dan cinta kasih Kristus melalui penderitaan salib. Berikut saya sampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan. Sobat GKI Cinere, Kamis Putih adalah salah satu rangkaian penting dalam penghayatan akan sengsara Kristus. Peristiwa Kamis Putih melingkupi peristiwa perjamuan makan malam terakhir, pembasuhan kaki, doa di Taman Getsemani, hingga peristiwa Yesus yang ditangkap dan diadili. Pada perayaan Kamis Putih tahun ini, panitia mengajak kita untuk bersama-sama berziarah dengan pergumulan Petrus yang menyangkal Yesus di depan pengadilannya. Karena itu mari bersama siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih pada hari Kamis 1 April 2021 yang akan ditayangkan premier pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Kamis Putih ini akan dilayani oleh Penatua Elisa Bernike Sunarko dengan tema kerendahan hati, kemuliaan kasih. Mengundang Sobat GKI Cinere untuk bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pada YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Jumat Agung ini bertema Mungkinkah Allah Telah Kalah akan dilayani oleh Pendeta Gus Bianto. Dalam ibadah Jumat Agung ini juga dilayangkan perjamuan kudus. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, sebelum mengikuti perjamuan kudus, jemaat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan diri dan mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan terlebih dahulu mengikuti sensora moron yang akan dilakukan pada ibadah Minggu Palmarum. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Cinere menghimbau agar jemaat mampu mempersiapkan roti atau bahan seperti biskuit dan anggur atau bahan sejenis seperti air dan juga teh untuk digunakan dalam pelayanan perjamuan kudus secara mandiri. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mengadakan bahan tersebut, bisa mendaftarkan diri melalui hotline GKI Cinere di nomor 081 188 919 73 untuk mendapatkan pertolongan. Dan yang ketiga, karena perjamuan kudus seyogyanya dilakukan secara bersama-sama sebagai komunitas tubuh Kristus, maka kami menghimbau agar jemaat dapat mengikuti dan melakukan perjamuan kudus secara bersama-sama dengan keluarga terdekat pada waktu yang bersamaan dengan seluruh jemaat GKI Cinere, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat ketika ibadah Jumat Agung ditayangkan secara premier. Mari bersama kita mengikuti ibadah Sabtu Sunyi dalam keheningan dan doa melalui liturgi menggunakan nyanyian dari Taize pada hari Sabtu 3 April 2021 yang akan tayang secara premier dalam YouTube channel GKI Cinere pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk mendukung peribadatan ini, kami mengundang Sobat GKI Cinere untuk mempersiapkan ruangan yang tenang dan minim pencahayaan, serta mengadakan dekorasi altar kecil berisi salib Kristus yang akan digunakan untuk doa di sekitar salib. Berikut kami berikan contoh dekorasi ruangan yang dapat dibuat oleh masing-masing keluarga. Setelah mengikuti ibadah Sabtu Sunyi, kami mengundang jemaat untuk bersama-sama berdoa semalaman melalui media Zoom meeting yang akan mulai dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika para murid kehilangan sang guru yang berjuang melawan maut, mereka berkumpul bersama dalam sebuah ruangan. Dalam rasa sedih, ketakutan, dan kebingungan, hal yang dapat menolong dan menguatkan hidup beriman adalah doa. Karena itu, kami mengundang umat untuk bersama-sama berdoa dalam penantian akan Paskah sama seperti para murid yang berkumpul bersama pada waktu Yesus mati di salib.
Mari bersama dengan para wanita yang berjalan ke kubur Yesus, kita merayakan dan menyambut Paskah dalam ibadah Paskah 2021 pada hari Minggu 4 April 2021 yang akan ditayangkan secara premier pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel GKI Cinere. Ibadah Paskah 2021 bertemakan menjadi manusia Paskah hidup dalam kepastian yang akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Dalam ibadah Paskah tahun 2021 ini, kita akan berjumpa dengan para tentara penjaga kubur Yesus. Juga kita melihat pergumulan Maria Magdalena yang begitu rindu meminyaki Yesus. Melalui liturgi yang dibuat secara khusus untuk menolong penghayatan kita akan Paskah. Demikian informasi Panitia Paskah 2021. Selamat memasuki masa Pekan Suci. Tuhan Yesus memberkati. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom adik-adik, mama, papa, dan kakak-kakak semuanya. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus jadi tema Paskah kita tahun ini. Panitia Paskah Komisi Anak GKI Cinere mengundang adik-adik untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 jam 9 pagi di YouTube streaming Komisi Anak GKI Cinere dengan tema The Greatest Love, dan ibadah Paskah pada tanggal 4 April 2021 jam 9 pagi di YouTube streaming Komisi Anak GKI Cinere dengan tema Kebangkitan Yesus Membawa Perubahan. Jangan lupa ya, aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Minggu tanggal 28 Maret 2021, kita memasuki Minggu Prapaskah 6, atau disebut dengan Minggu Palma. Kita akan beribadah bersama keluarga secara online. Dan tema ibadah minggu ini adalah berani menderita, yang akan dilayani oleh Pendeta Agus Wianto. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Kedatangan Tuhan Yesus
di Yerusalem disambut dan dielu-elukan dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan dan penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Tanpa sadar, kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan untuk memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di sorga. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut, dan ialah yang memimpin ibadah ini. Mari kita sucikan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian, dan menyertai saudara juga. Dalam situasi yang penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksakan diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu melampaui akal dan pengukuran pada diri kami. Pengampunan-Mu datang menghapus dosa-dosa kami. Kami yakin Tuhan di tengah-tengah keadaan kami, Engkau sendiri yang mendengar pertobatan kami. Bersihkanlah nurani kami dan layakkanlah diri kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dari gunungan duka
Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah dari Filipi 1 ayat 29 berbunyi demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Syukur kepada Allah. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dan anugerah Tuhan, marilah kita nyatakan salam damai kita. Damai Tuhan beserta saudara. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Ku hidup karena keselamatanmu, ku hidup karena salib-Mu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Kristus Sang Terang, terangi lubuk hati kami, sehingga kami boleh mendengar bisikan-Mu. Kristus Sang Sabda, isilah batin kami dengan sabda-Mu, sehingga kami boleh makin mengerti pada Minggu Palma ini apa yang hendak Engkau katakan kepada kami. Kristus Sang Jalan,
Tunjukkan jalan bagi kami, meskipun jalan-Mu adalah jalan derita, tapi itu yang dikerjakan oleh Kristus Sang Jalan sampai ke Yerusalem. Ya Roh Kudus, Sang Penghibur, kuatkanlah kami di dalam kami melangkah menjadi pengikut-pengikut-Mu. Berilah kami daya kekuatan, sehingga kuasa Roh-Mu yang kudus, yang boleh terus menuntun dan menyemangati sebagai orang-orang beriman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Dalam kemegahan dan dalam gembira, Yesus disambut Pak Pahlawan yang menang perang. Namanya dieluk-elukan dengan daun palem yang dilambaikan. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus dalam Markus 11 ayat 1 sampai 11 melalui tayangan video berikut ini. Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Tema hari ini adalah berani menderita. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata tema hari ini berani menderita, itu tidak mudah. Mengapa disebut tidak mudah? Apalagi untuk zaman ini, orang bilang zaman ini zaman susah. Hidup sudah susah, bahkan bertambah susah lagi. Lah kok diajak
untuk menderita. Bisa hidup aja sudah untung. Bisa survive aja sudah luar biasa Pak Pendeta. Apalagi di tengah-tengah COVID ini yang belum reda. Bisa hidup seperti umat Israel yang berjalan di padang gurun. Berjalan setiap hari aja sudah bersyukur. Masih bisa hidup aja, keluarga saya baik-baik, udah puji Tuhan. Banyak orang yang terpapar sakit COVID. Mula-mula dari kantor, masuk ke klaster keluarga. Keluarga kena, lalu berkata, saudara-saudara, semua aja sudah survive. Apalagi yang PCR. 2 kali masih positif, tunggu. 3 kali masih positif, 4 kali masih positif, membuat orang stres. Saudara-saudara, itulah berani menderita itu di tengah-tengah kondisi sekarang susah, tidak mudah. Yang kedua, saudara-saudara, berani menderita ini, yang kedua tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena hidup sekarang itu menekankan sukses. Hidup sekarang itu menekankan keberhasilan. Hidup sekarang menekankan prestasi. Walaupun prestasinya itu tidak bisa cepat-cepat. Tetapi ukurannya adalah hasil, saudara-saudara. Jaya jadi besar walaupun itu hanya tidak bisa cepat. Saudara-saudara, sehingga tema berani menderita ini tidak laku untuk sekarang. Nah, tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan tema hari ini, saudara-saudara, berani menderita adalah soal bukan hanya untuk aku. Bukan saja hanya untuk diriku sendiri, bukan hanya untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas dan kepentingan bersama di masa depan. Maka Kristus memberi contoh, saudara-saudara. Saudara, tema hari ini adalah Yesus memasuki kota Yerusalem pada Minggu Palma. Bagaimana Yesus ke Yerusalem? Dia nanti akan ditangkap. Bukan hanya ditangkap, tetapi dia akan disalibkan. Disalibkan dan dibunuh. Dibunuh di kayu salib dan wafat. Inilah saudara-saudara. Berani menderita bukan sikap yang konyol. Bukan sikap yang menyerah pada nasib. Bukan sikap yang tidak berdaya. Tetapi Kristus mengajak secara aktif. Kristus yang memasuki kota Yerusalem. Dan meminta kita para muridnya mengiringi di belakangnya. Maka hari ini kita akan belajar dari teks Injil Markus. Markus 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Bagaimana Yesus berani menderita dan memeluk penderitaan itu. Menghadapi penderitaan itu. Sambil bertanya, saudara-saudara, apakah orang banyak yang mengiringinya tahu? Apakah orang banyak yang mengiringi Yesus dari Nazaret sebagai Mesias, sebagai Raja Mesias itu tahu? Jawabnya belum sepenuhnya tahu. Ada yang tidak tahu. Sehingga disitulah orang yang tidak tahu perlu diberitahu. Dibuka pikirannya, dibuka hatinya. Dan itulah yang digambarkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan hari ini adalah perayaan Minggu Palma. Menjadi perayaan yang penting, saudara-saudara, sebelum Yesus sendiri disalib. Jadi kalau kita lihat, inilah minggu-minggu sengsara. Minggu sengsara, lalu Jumatnya nanti besok kita sudah masuk Jumat Agung. Jadi itu maknanya. Yesus yang akan disalib. Yesus yang akan mati. Lalu saudara-saudara, kalau sekarang Yesus mengajak ke Yerusalem, nah mengapa perjalanan kali ini menjadi perjalanan yang penting? Bukankah Yesus berkali-kali ke Yerusalem? Tapi mengapa kok kali ini disebut perjalanan yang penting, saudara-saudara? Saudara-saudara, karena bagi orang Yahudi, saudara-saudara, biasanya ada kebiasaan ke Yerusalem. 1 tahun bisa dipilih. Bisa dipilih pada saat Paskah,
Bisa dipilih pada saat Pentakosta, bisa dipilih pada saat Pondok Daun. Orang boleh datang ke Yerusalem memilih waktu-waktu itu. Dan Yesus berapa kali ke Yerusalem. Tapi mengapa kali ini pergi ke Yerusalem kali ini dianggap paling penting? Karena disitulah perjalanan Yesus yang terakhir kali ke Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara, perjalanan yang terakhir kali menjadi perjalanan yang penting. Setelah itu Yesus tidak akan menginjakkan kaki ke Yerusalem. Tapi pertanyaannya, ke Yerusalem untuk apa, saudara-saudara? Nah, biasanya orang sering berpikir demikian. Perjalanan pertama itu mempesona. Nah, perjalanan kita masih terpana, kagum, melihat-lihat. Perjalanan pertama seringkali mempesona. Nah, istilahnya kita jadi seperti orang desa, melihat sesuatu. Nah, perjalanan pertama, melihat yang pertama mempesona. Tapi jangan lupa perjalanan yang terakhir juga mengesankan, bukan saja mempesona. Dan disitulah maka Yesus ingin mempersiapkan perjalanannya ke Yerusalem ini dan mengajak para murid mengiringinya. Maka kalau saudara bedah bacaan kita, nah kalau dibedah saudara-saudara, maka yang pertama, Tuhan Yesus mau memerintahkan murid-muridnya menyiapkan. Ada yang perlu disiapkan untuk perjalanan yang terakhir Yesus ini. Apa yang dipersiapkan yaitu kendaraan. Kendaraan yang akan dipakainya ini. Jadi ada tugas yang akan dikerjakan di Yerusalem. Maka Yesus membutuhkan sarana transportasi. Orang mungkin bertanya, loh biasanya Yesus nggak suka seremoni, Yesus nggak suka dengan penyambutan yang meriah dan luar biasa. Tapi mengapa kali ini Yesus sengaja mempersiapkan ini? Saudara-saudara, rupanya sudah ada digambarkan dalam Alkitab. Ada tugas yang harus dijalani oleh Yesus. Nah, tugas itu ada di mana? Itu ada di Perjanjian Lama. Jadi di Yerusalem itu Yesus mau menuntaskan langkahnya. Yesus masuk ke sana untuk apa? Mengakhiri langkah akhirnya. Itu langkahnya harus dituntaskan di Yerusalem. Maka di situ saudara-saudara kalau kita ingat ada nubuat Perjanjian Lama. Sakaria 9 ayat 9 saya akan membacakan. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Siapa rajamu? Kristus sebagai Raja Mesias yang akan masuk Yerusalem. Lalu digambarkan ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai yang berbeban muda. Itu. Jadi kendaraan yang disiapkannya keledai muda. Itu. Lalu di mana dapat kendaraannya? Rupanya ada teks Perjanjian Lama. Kejadian 49 ayat 11. Ada anak keledai yang tertambat pada pohon di situ. Nah, dua teks ini membantu kita untuk melihat. Sehingga orang-orang pada waktu itu ingat yang dikatakan nubuat para nabi. Ada memori kolektif, ingatan bersama yang benar-benar terpatri. Ada orang yang akan naik ke Yerusalem. Jadi Yerusalem disebut kota yang istimewa dalam Perjanjian Lama. Disebut kota Daud. Lalu di kota itu tempat Allah melaksanakan janji keselamatannya. Apa yang dijanjikan akan dipenuhi secara definitif ini. Dan Yesus mau melangkah ke sana untuk apa? Untuk dia dikorbankan di atas kayu salib. Berarti dia berani menghadapi penderitaan itu. Dia siap menyongsong penderitaan itu. Sehingga di situ Yerusalem bukan hanya sekedar kota suci.
Bukan hanya sekedar bait Allah dengan ritual-ritualnya, tetapi di Yerusalem akan terjadi keselamatan di mana Raja Mesias itu yang mengendarai seekor keledai akan datang masuk ke sana dan menyelamatkan umatnya ini. Maka saudara lihat bacaan kita ada 3 poin penting. 1, maka tampak orang-orang yang menyambut dengan antusias, menyambut raja. Lalu kalau raja itu ada alas untuk berjalan. Apa alasnya? Alasnya yaitu pakaian. Pakaiannya dihambarkan di jalan seperti gambaran yang ada di sini. Nah, alasnya yaitu pakaiannya. Itulah semacam jalan yang dipersiapkan untuk sang raja di situ. Penghormatan kepada raja, maka pakaian dihambarkan di jalan. Lalu yang kedua, orang yang mengiringinya berseru Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dan sudah datang dalam nama Tuhan. Itulah pujian yang kedua. Dan yang ketiga yang tak kalah pentingnya, daun palma. Daun palma yang dipakai untuk menyambut. Daun palma adalah simbol kehidupan. Sekaligus juga simbol pengharapan. Simbol keselamatan dan berkat keselamatan. 3 poin ini yang nampak di dalam sambutan. Sambutan yang dilakukan terhadap Yesus yang naik seekor keledai. Lalu kita akan bertanya, kalau begitu apa maknanya bagi kita? Nah, kalau dilihat apa maknanya bagi kita? Nah, yang pertama, saudara-saudara. Nah, kalau dulu umat mengiringi Yesus masuk kota Yerusalem, sekarang kita sebagai gereja juga sedang mengiringi Yesus. Mengiringi masuk Yerusalem baru itu. Jadi simbol perarakan memasuki Yerusalem baru. Dan kita sedang berjalan ke sana. Sehingga kalau disebut berani menderita, beranikah kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di depan kita? Itu saudara-saudara. Maka mari kita renungkan saudara-saudara. Nah, bayangan apa yang ada pada orang banyak ini? Nah, pertama diingatkan. Masuk ke Yerusalem bukan sebagai raja yang gagah naik kuda perang. Kuda dipakai oleh para pahlawan untuk berperang. Yesus ke Yerusalem untuk berperang, mengalahkan musuhnya, menghancurkan musuhnya, tidak. Tapi Yesus adalah raja yang lemah lembut, digambarkan Zakaria tadi. Karena simbol lemah lembut, maka tidak cocok kalau digambarkan Yesus naik kuda ke Yerusalem. Dia membutuhkan kendaraan. Kendaraannya yaitu keledai muda. Bukan untuk menghancurkan musuh, tapi memberi keselamatan. Itulah yang dilakukan maknanya. Yang kedua, kalau kita ngomong soal kuda, para kesatria itu naik kuda. Nah, kuda tunggangannya pun beda-beda. Kuda tunggangannya makin mahal di situ, mau menunjukkan status siapa sang penunggangnya di situ. Nah, saudara-saudara, memang umat berharap Mesias yang datang sebagai raja akan menumpas musuhnya. Siapa musuhnya? Penjajah Roma yang membuat rakyat sengsara, hidup menderita, hidup sulit. Mesias yang akan memberikan keselamatan, kemerdekaan kepada bangsanya. Tapi saudara-saudara, Yesus memberi keselamatan, ya, bukan dengan mengalahkan musuh. Tapi dia sendiri yang kemudian disalib dan mati. Bukan menghancur leburkan musuh, menginjak-injak musuh, lalu dirinya yang menang dan perkasa dan hebat. Bagaikan kesatria yang naik kuda perang mengalahkan musuh, menaklukkan lalu pulang dengan gembira. Bukan itu yang dilakukan Yesus. Yesus ditangkap, iya. Mati, iya. Hari Jumat nanti kita akan
Merayakan Yesus mati di Jumat Agung bukan musuh yang hancur, tapi Yesus sendiri yang disalib. Tapi di situ dia memberi keselamatan untuk banyak orang, lengkap bukan di situ. Nah, saudara-saudara, itulah Raja Damai yang lemah lembut. Jalannya memang lambat, tapi simbol kelembutan. Tapi sekaligus simbol pengorbanan. Bukan mengorbankan orang, tapi simbol diri yang mau mati. Bukan mati kalah, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga tepat kalau orang menyambut dengan daun palma. Inilah simbol kehidupan. Simbol kehidupan di tengah-tengah hidup yang sulit. Simbol kehidupan untuk tetap memberikan suatu pengharapan, suatu arah ke depan. Sehingga bukan hanya sekedar melihat penderitaan itu sebagai sebuah kesukaran yang ada di depan mata. Tetapi disitulah dia bisa melihat. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, justru dia terus berjalan. Berjalan dan berjalan. Itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berani menderita. Berarti kita belajar berikutnya. Yesus ke Yerusalem bukan untuk merayakan Paskah seperti biasanya, maka disebut kunjungan yang terakhir. Tapi dia akan menjadi sang domba. Domba Paskah, itulah Kristus. Sehingga ketika kita bersama-sama merenungkan tema hari ini, berani menderita, kedatangannya memang saudara-saudara untuk berani menderita. Tetapi penderitaan tidak akan menjadi penderitaan yang berat. Apabila orang di tengah kesulitan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Penderitaan itu bukan menjadi penderitaan yang berat kalau tidak saling menyalahkan. Yang kedua, penderitaan itu tidak menjadi sesuatu yang berat kalau tidak saling mengalahkan. Ada di tengah-tengah kesulitan, lalu kemudian orang bersaing saling mengalahkan. Saling menyikut di tengah kesulitan kok ini. Nah, sehingga ketika masuk di dalam penderitaan itu, dibutuhkan keberanian untuk hidup di dalam penderitaan. Bahkan mengubahnya, mengubah itu menjadi harapan. Maka memang benar, dari salib akan mengubah kematian Yesus menjadi manusia Paskah itu. Pada saat seminggu kemudian, setelah Jumat Agung, 3 hari kemudian, menjadikan sebuah harapan Paskah. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Saudara-saudara, kita perlu belajar komitmen untuk senantiasa mendengar suara Tuhan dan belajar menemukan kehendak Tuhan seperti Kristus di sini. Lalu apa aplikasinya bagi kita sekarang, saudara-saudara? Aplikasinya satu, saudara-saudara. Nah, ketika berani menderita, saudara-saudara, berani menderita itu pertanyaan untuk diri sendiri. Yang pertama, jangan mengorbankan orang lain demi untuk sukses sendiri. Demi untuk berhasil sendiri. Bagaimana kalau saya sudah berusaha tapi belum berhasil? Saudara-saudara, jawabnya kalau belum berhasil ya coba lagi. Pepatah mengatakan kalau kita belum berhasil itu langkah yang tertunda, bukan langit runtuh itu. Sehingga ketika kita mengaplikasikan berani menderita, maka mari kita belajar dari teladan Kristus di sini. Dia ke Yerusalem bukan untuk menghancur leburkan musuh, tetapi dengan sikap yang non kekerasan, nir kekerasan. Sehingga itu juga relevan pada masa kini. Dunia sekarang sudah banyak korban-korban karena kekerasan, salah pengertian, tawuran, bentrokan, masalah kecil, masalah sepele, jadi kesalahpahaman. Lalu ada pertengkaran, ada juga pertikaian, ada permusuhan, ada teror dan sebagainya. Itu bukan cara-cara yang dilakukan Kristus. Mari saudara-saudara kita belajar.
Perjuangan Kristus adalah perjuangan nir kekerasan. Lalu bagaimana contohnya? Saudara, kalau saudara sebagai seorang pelajar, saudara dididik untuk jadi nomor 1, ya. Tapi jangan lupa nomor 1 itu penting, ya, berprestasi penting. Tapi bisakah kita juga membantu orang lain, anak-anak yang tidak berhasil dengan kita? Itu saudara-saudara, jadi bukan persaingan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berani menderita berarti dibutuhkan sikap seperti itu. Yang pertama, kritik terhadap budaya kekerasan untuk saling menjatuhkan. Yang kedua, gunakan nir kekerasan untuk tidak saling menjatuhkan. Dan yang ketiga, pasti ada intervensi ilahi. Seperti Kristus yang menderita, Kristus yang disalib, akhirnya bukan kekalahan. Intervensi ilahi yaitu membangkitkan menjadi manusia Paskah di dalamnya. Saudara-saudara, sebagai penutup ada yang namanya Ubuntu. Ini budaya dari Afrika. Budaya ini mau menekankan sebuah sikap. Sikap Ubuntu. Apa itu, saudara-saudara? Ceritanya, saudara-saudara, di sebuah wilayah, anak-anak dikumpulkan oleh seorang peneliti. Jadi anak-anak yang masih kecil berapa orang dikumpulkan di lapangan. Lalu di depan sana, saudara-saudara, ada sebuah tiang. Tiang yang tinggi. Lalu tiang yang tinggi itu di tempat yang paling tinggi digantung buah-buahan. Ada kumpulan buah-buahan yang lesah. Lalu dia berkata kepada anak-anak suku yang ada di situ. Nah, lalu biarlah anak-anak itu dia memberikan sebuah perintah, siapa yang tercepat, siapa yang bisa mengambil, justru di situ yang akan menikmati. Tahu ketika perlombaan itu dimulai, ketika perlombaan dimulai tidak seperti kita saat ini, sekarang ini. Kalau sekarang ini mungkin berlari, siapa yang paling cepat? Berlari meninggalkan yang lain. Anak-anak di sana tidak. Yang dilakukan malah berjalan ke depan, ya. Tapi berjalannya dengan cara bergandengan. Loh, kok bergandengan? Iya, bergandengan. Lalu mereka mengatakan Ubuntu. Ubuntu. Sang peneliti ini keheranan, saudara-saudara. Mereka berjalan, tapi berjalan dengan bergandengan satu dengan yang lain. Maju bersama menuju tiang. Dan tidak ada seorang yang merebut, tapi saling menopang, saling membantu, menolong untuk memanjat. Dan hasilnya dimiliki bersama. Sang peneliti dengan heran bertanya, mengapa? Itulah Ubuntu. Ubuntu adalah sebuah istilah. Sebuah istilah untuk menjelaskan bukan siapa saya, bagaimana saya, tapi dari saya menjadi we are. Bukan who am I, tapi siapa saya, siapa kita. Fokus pada aku yang harus dapat banyak, digeser. Kami bersama-sama. Saudara berani menderita akan menjadi indah. Kalau di dalamnya ada filosofi seperti ini, saudara-saudara. Sehingga bukan budaya kekerasan cepet-cepetan, bukan saling menjatuhkan, bukan ingin menang, bukan lari meninggalkan yang lain demi sekeranjang buah, tapi bersama-sama, maju bersama-sama. Tidak ada yang ditinggalkan di belakang, ya karena kalah cepat. Tidak ada yang kalah kuat, kalah gesit. Tetapi siapa yang tertinggal? Ya mereka yang lemah, yang tidak sekuat kita, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ubuntu berani menempuh perjalanan, kesulitan bersama-sama, dan alangkah indahnya hidup ini. Hidup sekarang ini dan hidup ke depan ini jika dijiwai oleh Ubuntu ini, seperti diteladankan Kristus, sehingga di tengah kesulitan tidak saling mengalahkan, menyalahkan, menghancurkan, melukai, tapi tetap saling menopang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening.
marilah dengan sikap sempurna dan keyakinan iman yang sungguh-sungguh bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengenang Dia, mengalami kehadirannya seperti para muridnya dahulu mengalami kehadiran bersama Kristus. Mengenang Kristus juga berarti secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikan bagi keselamatan dunia. Sejak Dia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan ke surga. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya dan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara. Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir, Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan. Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada para muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup bermasyarakat, hidup bergereja, berjemaat, dalam berkeluarga, maupun dalam pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di dunia ini, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan
serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara. Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di bumi ini? Saat hening bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut dan merayakan perjamuan kudus pada tanggal 2 April 2021 mendatang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Setelah itu nanti kita tutup dengan berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang penuh dengan kemurahan. Kami boleh belajar dari teladan Kristus Sang Putramu yang berani menderita untuk memberikan kehidupan dan keselamatan. Maka ajarlah kami untuk kami juga boleh terus berjalan ketika ada kesulitan, bukan keluh kesah. Ketika ada kesukaran, bukan lalu kami berhenti di tengah jalan. Ketika ada kerikil-kerikil yang menghalangi langkah-langkah kami, berilah kami juga ketabahan, ketekunan, dan kesetiaan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami satu persatu, selaku jemaat GKI Cinere. Tuhan berkati kami, sehingga dengan kasih yang teguh, kami boleh terus berjalan mengiringi Sang Putra yang saat ini berani memeluk penderitaan itu, berani menghadapi masalah dan kesukaran dengan mempercayakan hidup pada Tuhan sendiri. Tuhan, jadikan kami untuk kami boleh sabar, lemah lembut, saling mempercayai, saling mendukung satu dengan yang lain. Kalaupun ada di antara kami yang gagal, berilah kami kesediaan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan saling mengampuni. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, yang terganggu kesehatannya. Biarlah dalam kelemahan tubuhnya, tangan Tuhan boleh terus menopangnya. Berkati semua orang, sehingga melalui keluarga-keluarga Kristen, melalui paguyuban-paguyuban, melalui para pemimpin, melalui para pelayan, mereka boleh terus hadir menjadi tanda-tanda kepada dunia untuk terus memancarkan kasih-Mu. Dalam Kristus kami mau berdoa seperti yang Kristus ajarkan kepada kami. Datanglah
Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukurnya dengan mengingat pada firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Jemaat juga dapat mengirimkan melalui QR Code yang tercantum dalam warta jemaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk menyampaikan persembahan. Kuduskanlah ya Tuhan, dan bimbing kami untuk mengelolanya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan layakkan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penderitaan yang ditempuh Kristus adalah jalan menuju kemenangan. Penderitaan melalui jalan salib bukan akhir, melainkan awal kemenangan. Maka berjalanlah bersama Kristus yang menang mengatasi segala penderitaan. Sampai aku tiba
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Percayalah kepada janjinya dan jangan goyah. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kasih terindah tersedia bagi kita, pengorbananmu sanggup mengubahkan hidupku, ajaib karyamu, keselamatan yang kau beri, jadikan hidupku berarti bagimu. Ku akan selalu percaya padamu, ku akan selalu berharap padamu, melewati semua yang tak ku tahu, namun ku yakinkan kuasa-Mu. Jangan pernah ku meragukanmu di dalam segala keraguanku. Kasih-Mu pulihkanku, ku hidup dalam kepastian-Mu. Jadikan ku saksi-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Ku akan selalu percaya